Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan kisah Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi, bagian 2. Badzan juga meminta kedua utusannya untuk mencari informasi tentang diri dan kisah Rasulullah, dan meminta keduanya melaporkan setiap informasi tentang diri beliau. Kedua orang utusan tadi berangkat dengan kecepatan tinggi, sehingga keduanya tiba di daerah Taif. Mereka berdua bertemu dengan para pedagang dari suku Quraisy. Begitu melihat mereka, keduanya langsung menanyakan tentang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pedagang Quraisy pun menjawab, mereka kini ada di Yathrib. Kemudian para pedagang tadi melanjutkan perjalanan ke Mekah dengan gembira, dan mereka membawa kabar gembira kepada suku Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah, Kisra sekarang akan menghantam Muhammad, dan kalian tidak usah lagi khawatir akan kejahatannya." Sedang kedua utusan tadi langsung menuju Madinah. Tatkala sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu menyerahkan surat Badzan kepada beliau sambil berkata, "Raja di Raja Kisra menuliskan surat kepada raja kami Badzan untuk mengutus seseorang yang dapat membawamu menghadapnya. Kami kini sudah datang untuk menjemputmu. Jika kau ingin kami dapat bicara kepada Kisra, sehingga ia tidak mencelakakanmu dan membiarkanmu selamat. Jika kau menolak, kau sudah mengerti kekuatan, kebengisan, dan kemampuannya untuk membunuhmu dan semua kaummu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil bersabda kepada mereka berdua, "Kembalilah lagi ke tunggungan kalian hari ini, dan datanglah esok." Begitu mereka berdua datang menghadap lagi kepada Nabi di hari esoknya, mereka berdua pun berkata, "Apakah kau sudah mempersiapkan diri untuk berangkat bersama kami menghadap Kisra?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan bersabda, "Kalian tidak akan bertemu dengan Kisra lagi setelah ini. Allah telah membunuhnya dengan mengangkat putranya yang bernama Syirawai di malam ini dan bulan ini." Mereka berdua kemudian menatap tajam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nampak keterkejutan di wajah mereka berdua. Keduanya bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang kau katakan? Apakah kami perlu menulis surat tentang hal ini kepada Badzan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Silahkan dan katakan kepadanya bahwa agamaku akan datang menguasai apa yang telah dikuasai oleh Kisra. Dan jika ia mau masuk ke dalam Islam, aku akan membiarkan apa yang telah ia miliki dan menjadikannya sebagai raja bagi kaumnya." Akhirnya
Kedua utusan tadi pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pergi menghadap Bazan. Keduanya menceritakan kisahnya. Badezan lalu berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, maka dia adalah seorang nabi. Namun jika dia tidak, maka kami akan mengambil keputusan atasnya." Tidak lama berselang, maka tibalah kepada Badezan surat dari Syirawai yang di dalamnya tertulis, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku membunuhnya karena ingin membalas dendam bangsaku, karena ia telah memerintahkan untuk membunuh para pembesar bangsa, menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak, dan merampas harta rakyat. Jika surat ini telah disampaikan di tanganmu, maka engkau dan seluruh pengikutmu harus tunduk dan taat kepadaku." Begitu Badezan membaca surat dari Syirawai, ia langsung membuang surat tersebut dan ia mengumumkan bahwa ia masuk Islam. Oleh karenanya, maka seluruh bangsa Persia yang berada di Yaman masuk Islam bersamanya. Demikianlah kisah perjumpaan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra Raja Persia. Kemudian bagaimana kisah perjumpaannya dengan Kaisar yang agung Raja Romawi? Perjumpaan Abdullah dengan Kaisar terjadi pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar punya kisah tersendiri dengan Abdullah yang termasuk kisah paling menakjubkan. Pada tahun 19 Hijriah, Umar mengirimkan pasukan untuk berperang dengan Romawi, yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Kaisar Raja Romawi sudah mendengar tentang kisah pasukan kaum muslimin dan sifat mereka yang memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, dan rela mengorbankan jiwa di jalan Allah dan Rasul-Nya. Kaisar memerintahkan kepada pasukannya, jika mereka dapat menangkap seseorang tawanan dari pasukan kaum muslimin, hendaknya tidak diapa-apakan, akan tetapi dibawa menghadapnya hidup-hidup. Kehendak Allah menetapkan bahwa Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi menjadi tawanan bangsa Romawi. Maka para pasukan Romawi membawa Abdullah menghadap Kaisar. Para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ini adalah seorang sahabat Muhammad yang masuk Islam lebih dahulu, dan ia berhasil kami tangkap, dan kini kami membawanya menghadapmu." Sekian dulu ya teman-teman, kisah lanjutan Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi bagian 2. Tunggu di bagian lainnya ya. Assalamualaikum.